FIM. Kita udah dapat brosur. Gelap di sini. Dapat brosur. Aku masih ya. Terus besok kita kesini lagi ya. Udah. Assalamualaikum. Dadah. Oke guys, kita sekarang mau pulang. Kita mau ke kampus. Setelah kita ke sini. Pemirsa mengabarkan kita di depan toko bangunan telah terjadi tragedi motor mogok ya. Halo guys, kita udah ke Mandiri ya. Ke Mandiri mana Hazir? Kita cuma dapat brosur karena ini rahasia perusahaan. Jadi tidak. Hai guys, kita sekarang sedang pengerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul kembali dalam room Zoom pada malam hari ini untuk memaparkan laporan project Basic Learning Matematika Keuangan dalam pengkreditan motor PCX 160 CBS di Mandiri Utama Finance dan FIF. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cindra Saiful Nugraha yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan kita dalam mengetahui tingkat suku bunga, anuitas, dan pengkreditan motor. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, Perbankan dan Keuangan kelas D, dengan saya Kamil Apu dan rekan saya Anissa Nurdita, Rival Ramadan, dan Alia Salsabila. Baik, langsung saja kepada pematerian pertama, yaitu tentang gambaran umum tentang anuitas yang akan dipaparkan oleh saudari Anissa Nurdita. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Anuitas adalah rentan atau rangkaian pembayaran penerimaan sejumlah uang yang umumnya besarnya sama pada interval waktu yang tetap, tahunan, bulanan, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode. Oleh karena itu sering diistilahkan dengan anuitas akhir. Lalu yang kedua ada anuitas di muka atau due annuity, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode atau pembayarannya dimulai hari ini. Lalu yang ketiga ada anuitas ditunda atau deferred annuity, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode, misalnya setelah 3 bulan atau beberapa bulan. Lalu yang keempat ada anuitas bertumbuh atau growing annuity, yaitu anuitas bertumbuh, anuitas biasa atau anuitas di awal yang besar angsurannya tidak tetap namun bertumbuh atau berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode tertentu. Baik, terima kasih kepada Anissa Bila Nurdita yang telah memaparkan penjelasan tentang anuitas. Selanjutnya kita ke rumus anuitas. Yang pertama ada rumus anuitas biasa yang akan dipaparkan oleh saudari Alia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai rumusan anuitas. Untuk yang pertama yaitu rumus anuitas biasa atau ordinary annuity. Yang pertama akan menghitung nilai sekarang atau present atau PV. Untuk rumus seperti pada di gambar PPT tersebut, yang dimana diketahui adanya PV atau nilai pinjaman sekarang, N adalah jangka waktu, tahun, lalu ada A atau anuitas, yaitu suatu besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir periode. Lalu ada I adalah tingkat bunga per tahun. Lalu akan menghitung nilai yang akan datang atau yang disebut juga dengan future value. Untuk rumus seperti pada gambar tersebut, di mana ada FI atau nilai yang akan datang, lalu ada N, suatu jangka panjang, terus ada I, suatu tingkat bunga per tahun, dan ada A atau anuitas besarnya anuitas yang dibayar setiap tahun.
Baik, saya akan kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memaparkan penjelasan tentang rumus anuitas biasa. Selanjutnya ada anuitas di muka dan anuitas ditunda yang akan dipaparkan oleh Saudara Rival. Kepadanya disilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus anuitas di muka atau annuity do. Yang pertama, menghitung present value atau PV. Bisa dilihat di gambar, ada rumus untuk mencari PV, terdapat dua rumus, dan untuk mencari anuitas, serta mencari jangka waktu. Di mana PV sama dengan nilai pinjaman sekarang, dan N adalah jangka waktu atau banyaknya periode. Terdapat juga A, yaitu besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode, dan I, yaitu tingkat bunga per tahun. Oke, selanjutnya ada menghitung nilai yang akan datang atau future value, di mana FV, yaitu nilai tabungan yang akan datang, N jangka waktu, I-nya tingkat bunga per tahun, dan A-nya besar anuitas yang dibayarkan setiap tahunnya. Yang ketiga ada anuitas ditunda atau different annuity. Yang pertama ada menghitung nilai sekarang atau present value, di mana bisa dilihat di gambar rumusnya terdapat cara untuk menghitung PV dan untuk menghitung anuitas. Di mana PV yaitu nilai pinjaman sekarang, N jangka waktu atau banyaknya periode, A yaitu besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir periode, I tingkat bunga per tahun, dan M adalah lamanya penundaan pembayaran anuitas. Baik, terima kasih kepada Saudara Rival yang telah menjelaskan rumus tentang anuitas di muka dan anuitas ditunda. Selanjutnya ada anuitas bertumbuh atau growing annuity, itu yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada menghitung nilai sekarang atau present value, di mana PV sama dengan nilai pinjaman sekarang, kemudian A1, yaitu besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir periode, kemudian ada N yang merupakan jangka waktu atau baiknya periode, kemudian ada I tingkat bunga per tahun, dan G tingkat pertumbuhan anuitas. Selanjutnya ada profil perusahaan Mandiri Utama Finance yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Bilanurdita. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih. Sini akan menjelaskan profil perusahaan Mandiri Utama Finance. PT Mandiri Utama Finance atau MUF adalah anak perusahaan PT Bank Mandiri Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna untuk kendaraan bermotor, baru maupun bekas. Dengan sistem pembayaran kredit bulanan berdiri sejak 21 Januari 2015, MUF terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 29. MUF menargetkan menjadi perusahaan pembiayaan terbesar dan tersebar di Indonesia pada tahun 2021. Didukung oleh sistem terintegrasi antara cabang dan kantor pusat, MUF memiliki 70 jaringan kantor atau 22 kantor cabang dan 48 kantor non-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Bank Mandiri Group, MUF mendapat dukungan penuh dalam ekspansi bisnis melalui jaringan luas, volume nasabah besar, dan integrasi strategis untuk memperkuat posisi di industri pembiayaan nasional. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Bilanurdita yang telah menjelaskan tentang profil Mandiri Utama Finance. Kemudian di sini ada pembahasan dan hasil proyek yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Bilanurdita kembali. Kepadanya disilakan. Oke, pembahasan dan hasil proyek. Pertama ada kredit. Kredit sering diartikan dengan pinjaman. Kredit adalah penyediaan atau uang tagihan didasarkan oleh kesepakatan antara peminjam dan pemberi. Jasa pelayanan kredit dengan jumlah bunga sebagai imbalan kredit tidak hanya dibuka oleh bank saja, namun dalam pembelian kendaraan seperti mobil dan motor, dealer juga melayani jasa kredit. Lalu ada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal, tingkat bunga sebagai harga dari penggunaan untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya di sini ada tabel angsuran dari Mandiri Utama Finance dan simulasi pembayarannya yang akan dipaparkan oleh Saudari Alia. Kepadanya disilakan.
kepada saudari Alia, apakah suara saya terdengar? Yuhu. Mungkin boleh digantikan sama saya, biarin. Boleh sekali, rival Ramadan. Untuk simulasi pembayaran Mandiri Utama Finance itu terdapat suku bunga sebesar 3% per bulannya. Nah, dapat dilihat dari tipe motor ini yang PCX itu harga pokoknya yaitu 33.450.000 dan untuk DP-nya yaitu sebesar 4 juta, sedangkan untuk tenor 11 bulan itu untuk anuitasnya sebesar 3.215.000 dan terdapat juga tenor-tenor yang lain yang dapat dilihat di tabel. Untuk tingkat bunga Mandiri Utama Finance yaitu sebesar 3% per bulan atau bisa didesimalkan sebesar 0,03. Nah, berikut untuk simulasi pembayaran tabel angsuran dengan bunga 3% di Mandiri Utama Finance. Dapat dilihat bahwa angsuran ke-11 pembayaran sudah 0 gitu, sudah lunas. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga 3% itu emang benar digunakan oleh Mandiri Utama Finance. Baik, terima kasih kepada saudari Riva yang telah menjelaskan tabel angsuran dari Mandiri Utama Finance. Selanjutnya ada uji anuitas, yaitu mencari PEVI yang akan dipaparkan oleh saudara Rival kembali. Kepadanya disilakan. Baik, untuk ini hasil proyek dari Mandiri Utama Finance dapat dilihat bahwa diketahuinya yaitu untuk mencari PEVI dibutuhkan yang diketahuinya yaitu anuitas, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada jangka waktu. Dapat dilihat tadi kita mengambil yang tenor 11 dengan anuitas sebesar 3.215.000 dan tingkat bunga yang digunakan oleh Mandiri Utama Finance yaitu sebesar 3% atau 0,03 dan tenornya yaitu sebesar 11 bulan. Nah, setelah kami hitung didapat PEVI-nya sebesar 30.639.602,1 atau dibulatkan sebesar 30.639.602. Jadi dengan angsuran 3.215.000 per bulan yang selama 11 bulan dan bunga sebesar 3%, Mandiri Utama Finance memperoleh uang sebesar 30.639.602. Dengan kata lain, MUF memperoleh keuntungan sebesar 1.189.602. Baik, terima kasih kepada saudara Riva yang telah menjelaskan tentang uji anuitas, yaitu mencari PEVI atau nilai sekarang. Selanjutnya ada uji anuitas mencari A, boleh ya, atau angsuran yang akan dipaparkan oleh saudari Anissa Bila. Kepadanya disilakan. Baik, di sini sudah tertera rumusnya dan diketahui PV-nya 29.450.000 dan I-nya atau bunganya ada 3% atau 0,03 dan N jangka waktunya ada 11 bulan. Langsung dimasukkan ke rumus itu PV-nya 29.450 dan bunganya Zoom. Zoom, boleh tolong di Zoom? Boleh. Oke, kita masukkan PV-nya ada 29.450, lalu 1 dibagi 1 kurangi dalam kurung 1 tambah 0,03, 1 pangkat 11 tambah 1 dibagi 0,03 ditambah 1. Lalu A-nya ada 29.450
Lalu 1 dibagi 9,5302083. Lalu A 29.450 dikali 0,1049295661. A-nya ada di 3,090175,57, lalu dibulatkan menjadi 3,090176. Jadi, angsuran yang harus dibayar setiap bulan dengan pinjaman 29.450 dan tingkat bunga 3% per bulan adalah sebesar 3.090.176. Tetapi terdapat perbedaan dalam brosur dengan hitungan anuitas di dalam brosur dengan pinjaman dan tingkat bunga yang sama, tetapi dengan angsuran setiap bulannya adalah 3.215. Jadi, MUF memperoleh keuntungan sebesar 124.824. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Bila yang telah memaparkan tentang uji anuitas mencari A. Selanjutnya ada uji jangka waktu yang akan dipaparkan oleh Saudari Alia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai menghitung jangka waktu atau N. Untuk di sini yang diketahui adalah PV atau present value-nya sebesar 33.450.000, lalu ada A atau anuitas sebesar 3.125.000, dan I suku bunganya sebesar 3% atau didesimalkan menjadi 0,03. Yang ditanyakan adalah jangka waktu. Lalu kita masukkan ke rumus tersebut, di mana N sama dengan minus log buka kurung 1 dikurangi 0,03 dikali 29.450.000 dibagi 3.215.000, lalu dibagi kembali log buka kurung 1 ditambah 0,03, dan ketemu hasilnya adalah 11 bulan yang udah dibulatkan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang tersebut adalah selama 11 bulan. Baik, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memaparkan tentang perhitungan uji anuitas mencari N. Selanjutnya ada menghitung nilai yang akan datang yang akan dipaparkan kembali oleh Saudari Alia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan kembali mengenai menghitung nilai yang akan datang atau future value atau FI. Yang dimana diketahui adalah A anuitas atau anuitasnya sebesar 3.215.000, lalu ada I suku bunganya sebesar 3%, lalu ada N atau tenornya sebanyak 11 bulan. Lalu kita masukkan ke rumus yang dimana FI sama dengan 3.215.000 buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung dipakatkan dengan N yaitu 11 dikurangi 1 lalu dibagi dengan 0,03. Lalu tutup kurung dan buka kurung lagi 1 ditambah 0,03 tutup kurung. Lalu ketemu hasilnya sebesar 42.412.375 satu atau yang dibulatkan menjadi 42.412.375. Jadi nilai pinjaman yang akan datang adalah sebesar 42.412.375 dengan angsuran sebesar 3.215.000 dengan tingkat bunganya 3% per bulan selama 11 bulan. Jadi dapat dilihat bahwa dengan hitungan anuitas di muka ini dengan rumus future value atau nilai yang akan datang terlampau jauh dari MUF atau Mandiri Utama Finance yang tidak menggunakan hitungan ini. Baik, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memaparkan tentang perhitungan nilai yang akan datang. Selanjutnya di sini ada menghitung A atau angsuran yang akan dipaparkan oleh Saudari Ica. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan menghitung anuitasnya. Kita dimasukkan ke rumus, PV-nya telah diketahui sebesar 42.412.375 dan bunganya 0,03 dan jangka waktunya 11 bulan. Masukkan A sama dengan 42.412.375. 0,03 dibagi
dalam kurung 1 ditambah 0,03 dipangkatkan 11 dikurangi 1 dalam kurung 1 ditambah 0,03. A sama dengan 42.412.375 dikalikan 0,075 580334741768 dan hasilnya 3,215 000. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan dari nilai yang akan datang sebesar 3.215.000 dan hasilnya sama yang ada di brosur. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan tentang perhitungan mencari A. Selanjutnya ada perhitungan mencari N yang akan dipaparkan oleh Saudara Rival. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung jangka waktu atau N. Diketahui tadi FV-nya sebesar 42.412.375 dan untuk anuitasnya sebesar 3.215 untuk tingkat suku bunganya sebesar 3%. Mohon maaf di sini ada kekeliruan dalam penulisan. Belum diganti dan ditanyakan sebesar yang ditanyakan adalah jangka waktu. Jangka waktunya sebesar 10,99999 dibulatkan menjadi 11 bulan. Jadi agar dapat melunasi pinjaman yang akan datang sebesar 42.412.375 memerlukan waktu sebesar 11 bulan dengan cicilan atau anuitas 3.215 seperti yang ada di brosur. Baik, terima kasih kepada Saudara Rival yang telah menjelaskan tentang menghitung N. Selanjutnya ada pembahasan Mandiri Utama Finance yang akan dipaparkan oleh saya. Setelah dilakukannya uji anuitas, dapat dilihat bahwa MOVE menggunakan anuitas di muka dengan menggunakan rumus present value atau menghitung nilai sekarang. Tetapi memang terdapat perbedaan dalam uji anuitas tersebut dengan yang terdapat pada brosur yang tertera pada MOVE. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan, terutama dalam angsuran uji anuitas yang terdapat pada brosur. Lebih besar yang terdapat dalam brosur. Kenapa demikian? Karena mungkin terdapat biaya-biaya yang tidak terduga seperti biaya penagihan. Karena itu kami tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan karena minimnya wawancara terhadap pihakmu. Yeay, sak bro N. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan FIF Group yang akan dipaparkan oleh Saudari Alia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai profil dari perusahaan FIF. Untuk yang pertama yaitu PT Federal International Finance ini atau yang disebut juga dengan FIF Group adalah anak usaha dari PT Asta International Tbk yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1989 dengan nama awalnya itu adalah PT Mitra Pusaka Arta Finance yang awalnya suatu perseroan yang bergerak di bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Lalu pada tahun 1991, nama perusahaan diubah menjadi PT Federal International Finance atau FIF yang sekarang, dan pada tahun sejak 1996, FIF ini fokus pada pembiayaan sepeda motor, Honda di sektor konsumen retail. Lalu pada Mei tahun 2013, FIF Group ini memperkenalkan suatu identitas baru sebagai bagian dari transformasi bisnis dengan 5 portofolio pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memaparkan profil perusahaan FIF. Selanjutnya ada penjelasan tentang tabel angsuran dan simulasi pembayaran yang akan dipaparkan oleh Saudara Rival. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan simulasi pembayaran dari FEF Group. Yang pertama ada pinjaman. Nah, sebetulnya pinjaman ini sebesar 33.550.000. Nah, dan DP-nya itu sebesar 4.200.000 serta tenornya yang kita gunakan 11 bulan sama seperti MUF sebesar 3.403.000. Dan tingkat bunga yang digunakan yaitu sebesar 4% atau 0,04. Oke, selanjutnya ada simulasi tabel angsuran. Jadi jika konsumen mau mengambil kredit motor di FPF, ini tabel angsurannya dapat dilihat juga dari tenor ke-11 atau angsuran ke bulan ke-11 itu jumlah angsurannya sudah 0 atau lunas. Jadi dapat dibuktikan bahwa FEF Group menggunakan bunga sebesar 4% per bulannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rival yang telah menjelaskan tentang tabelan angsuran pada pengkreditan motor di FEF. Selanjutnya ada uji anuitas mencari PV atau present value yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini diketahui A-nya 3.403 dan I-nya atau bunganya ada di 4% atau didesimalkan menjadi 0,04 dan N-nya atau jangka waktunya 11 bulan dan ditanyakannya PV. Dengan rumus yang tertera kita langsung masukkan PV dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,04 dipangkatkan minus 11 tambah 1 dibagi 0,04 ditambah 1 dikali 3.403.000. Lalu hasilnya 31.4.379. Jadi pinjaman sekarang setelah dilakukan uji anuitas terbukti bahwa perkreditan FEF Group menggunakan anuitas di muka rumus present value atau nilai sekarang dengan angsuran per bulan selama 11 bulan dan bunga 4% per bulan adalah sebesar 31.4.379. Lalu untuk labanya ada di 1.654.379. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan tentang uji anuitas mencari PV. Selanjutnya ada uji anuitas mencari A yang akan dipaparkan oleh Saudari Kamila. Ya, kepada saya sendiri sebentar. Baik, di sini ada diketahui PV-nya itu sebesar 29.350.000. Kemudian ada I itu sebesar 4% atau 0,04 dan ada N-nya sebesar 11 bulan. Di sini kita masukkan ke dalam rumus PV-nya 29.350.000 dalam kurung 1 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,04 pangkat min 11 dikurangi 1 ditambah 1 kemudian 29.350-nya diturunkan. Kemudian hasil dari perhitungan di atas yaitu 1/9,11089577925. Kemudian 29.350.000 dikali 0,1097586.916. Hasilnya yaitu 3.221.417,59 perak atau dibulatkan menjadi 3.221.418 perak. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah 3.221.418 perak, tetapi terdapat perbedaan dalam brosur dengan hitungan anuitas. Di dalam brosur dengan pinjaman dengan tingkat bunga yang sama,
tetapi dengan angsuran setiap bulannya adalah 3.403.000. Jadi FIF memperoleh keuntungan per bulannya itu sebesar 181.582 perak. Selanjutnya ada penghitungan mencari N yang akan dipaparkan oleh saudari Alia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan mencari jangka waktu atau N, yang dimana diketahui PV sebesar 33.550.000, lalu ada A atau wanita sebesar 3.221.418 perak, lalu ada I suku bunganya sebesar 4% atau 0,04. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tertera di situ, di mana N sama dengan dikurangi log dibuka kurung 1 dikurangi 0,04 dikali 29.350.000. Sebelumnya 29.350.000 itu untuk harga aslinya PV-nya itu 33.550.000. Nah, untuk DP-nya itu sebesar 4.200.000. Jadi harga pokoknya itu dikurangi setelah DP-nya. Nah, lalu dibagi 3.403.000. 3.403.000 ini adalah suatu anuitasnya atau angsuran per bulannya. Lalu dibagi log, buka kurung 1 ditambah 0,04 buka kurung, dan ketemu hasilnya jangka waktunya selama 11 bulan. Jadi, waktu yang telah dibutuhkan untuk melunasi hutang tersebut adalah 11 bulan. Jadi, uji anuitas ini membuktikan bahwa waktu yang dibutuhkan sama dengan simulasi kredit pada FF tersebut. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alia yang telah memaparkan tentang menghitung nilai N. Selanjutnya ada menghitung future value yang akan dipaparkan oleh saudara Rival, kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hitung future value pada perusahaan FIF. Diketahui anuitas per bulannya yaitu 3.403.000 dan tingkat suku bunganya yaitu 4% atau 0,04, dan untuk tenornya atau jangka waktunya sebesar 11 bulan. Nah, ditanyakan yaitu FI. Nah, langsung dimasukkan ke dalam rumus yang FI sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N-1 dibagi I dikalikan 1 plus I, terdapat nilai FI sebesar 47.789.815,9951 dibulatkan menjadi 47.729.816. Jadi pinjaman yang akan datang atau nilai yang akan datang yaitu sebesar 47.729.816. Baik, terima kasih kepada saudara Rival yang telah memaparkan tentang penghitungan nilai future value. Selanjutnya ada penghitungan nilai A, mencari A, yang akan dipaparkan oleh saudari Anita, kepadanya disilakan. Baik, Saudari Anita. di sini diketahui PV-nya 47.729.816. Lalu I-nya di 4% atau 0,04 dan N-nya 11 bulan. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. A sama dengan 47.729.816 0,04 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,04 dipangkatkan 11 minus 1 dalam kurung 1 tambah 0,04. Lalu hasilnya ada di 3.403.000. Jadi setelah dibuktikan bahwa benar angsuran tiap bulan adalah 3.403.000 dengan tenor 11 bulan. Baik, terima kasih kepada saudara Anissa yang telah memaparkan tentang penghitungan nilai N. Selanjutnya ada perhitungan nilai A, mohon maaf, nilai A. Selanjutnya ada perhitungan nilai mencari N yang akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada, kita diketahui dulu ada PV yaitu 47.729.816 perak.
Kemudian ada angsurannya sebesar 3.403.000, I-nya ada 4% atau 0,04, ditanyakannya N. Kita masukkan ke rumus, log dalam kurung 0,04 kali 47.729.815 perak dibagi 3.403.000 dalam kurung 1 ditambah 0,04 ditambah 1 dibagi log dalam kurung 1 tambah 0,04 dihasilkan 0,19901080172 dibagi 0,0170333393 kemudian dapat dihasilkan 11,71 atau kita bulatkan menjadi 12 bulan. Jadi utang akan lunas dalam kurun waktu 12 bulan dengan harga yang akan datangnya itu sebesar 47.729.819 perak dan angsuran per bulannya 3.403.000 dengan bunga 4%. Selanjutnya ada ke pembahasan FIF Group yang akan dipaparkan oleh saudari Alia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang FIF. Setelah tadi kita telah menghitung beberapa cara anuitas pada perusahaan FIF. Jadi, setelah dilakukan uji anuitas, dapat lihat bahwa FIF Group itu adalah menggunakan suatu perhitungan bunga anuitas, yang dimana anuitas ini digunakan FIF Group adalah anuitas di muka, dan menggunakan rumus present value atau nilai sekarang, dan telah dilakukan juga anuitas yang menghitung nilai yang akan datang atau future value. Baik, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alia yang telah memaparkan tentang pembahasan FIF. Kemudian, kita menarik kesimpulan setelah dilakukannya perbandingan program kredit motor Honda PCX 160 CBS antara MUF dan FIF Group, bahwa MUF ini menawarkan skema kredit yang lebih menguntungkan bagi konsumen dibandingkan dengan FIF Group. MUF menyediakan skema angsuran bayar di belakang yang berarti DP-nya atau uang mukanya dibayar pertama, kemudian setelah itu angsuran selama 11 bulan. Hal ini memberikan kelonggaran bagi konsumen dalam merencanakan keuangan mereka. Selain itu, MUF menawarkan berbagai pilihan tenor, mulai dari 11 bulan hingga 35 bulan. Selanjutnya, untuk bunga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar, yaitu sebesar 3%. Sementara itu, FIF Group menawarkan promo potongan angsuran sehingga 8 kali untuk pembelian motor PCX 160 CBS pada periode tertentu dengan mempertimbangkan fleksibilitas, skema pembayaran, variasi tenor, dan kemudahan proses pengajuan, MUF memberikan keuntungan yang lebih menguntungkan bagi konsumen untuk membeli motor Honda PCX 160 secara kredit dibandingkan dengan FIF. Selanjutnya, kelompok kami menyarankan berdasarkan perbandingan antara Mandiri Utama Finance atau MUF dan FIF Group dalam hal pengkreditan motor PCX 160 CBS, dapat disarankan untuk memilih MUF sebagai mitra pembiayaan, yang dimana MUF menawarkan skema kredit yang lebih fleksibel seperti yang sudah saya paparkan pada kesimpulan. MUF juga menyediakan fitur simulasi kredit online yang memungkinkan konsumen untuk menghitung estimasi. Baik, selanjutnya ada saran dari kelompok kami, yaitu berdasarkan perbandingan antara Mandiri Utama Finance dan FIF Group dalam hal pengkreditan motor PCX 160 CBS, bahwa kami menyarankan untuk mengkredit motor di MUF dibanding dengan FIF, sebagaimana yang telah saya paparkan di kesimpulan sebelumnya. MUF menyediakan fitur simulasi kredit online yang memungkinkan konsumen untuk menghitung estimasi cicilan sebelum mengajukan kredit. Sementara itu, FIF Group juga menawarkan program kredit untuk Honda PCX 160 dengan bunga tahunan yang kompetitif. Namun, informasi signifikan mengenai bunga dan simulasi cicilan di FIF Group tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia. Hal ini menyulitkan nasabah dan menyulitkan kami untuk melakukan perbandingan langsung antara MUF dan FIF Group. Dengan mempertimbangkan bunga tahunan yang sebesar 3%,
juga menawarkan skema kredit yang lebih fleksibel dan menguntungkan dibanding dengan FIF Group. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan hasil proyek kami itu tentang perbandingan pengkreditan motor PCX 160 CBS di Mandiri Utama Finance dan FIF Group telah selesai. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arya tarik. Wasyukur.